selamat ketemu kembali bersama kakak di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan kami juga terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mengangkat pujian yang berjudul Allahku Besar. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik sambil bertepuk tangan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yanima, mari kita menyanyikan lagi satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita menyanyikannya bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Yanima. Nah, sebelum itu kakak ingin mengajak kalian semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Nah, cerita kakak diawali ketika Tuhan Yesus datang ke satu desa di Galilea. Orang-orang mendengar tentang mujizat dan ajaran Tuhan Yesus. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke desa itu untuk mendengarkan Dia. Nah, ketika Tuhan Yesus di sana, Ia tinggal di dalam satu rumah adik-adik. Dan orang-orang yang datang sangatlah banyak, sehingga rumah itu menjadi sesak. Mereka datang dan berdesak-desakan di sana. Dan tidak ada jalan masuk untuk ke dalam. Jadi semua tertutup oleh orang-orang yang datang mau menemui Yesus. Bahkan di antaranya ada orang-orang Farisi dan juga guru-guru ahli Taurat. Kedatangan Yesus ke desa itu adalah kabar baik. Orang-orang sangat senang ketika mendengar bahwa Yesus datang. Dan di antaranya ada orang-orang yang ingin mendatangi Dia juga bersama dengan seorang yang sedang sakit lumpuh adik-adik.
Jadi orang-orang ini mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan mereka segera pergi untuk menemuinya. Mereka membawa orang lumpuh di atas satu tilam atau seperti tandu. Jadi mereka menggotong dia, membawa dia kepada Yesus. Orang lumpuh ini, ia tidak dapat bergerak adik-adik. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk membawa dia kepada Yesus untuk disembuhkan. Coba kalian bayangkan bagaimana menjadi orang lumpuh. Dia tidak dapat bergerak adik-adik, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa kemana-mana. Coba kalian bayangkan kalian berbaring setiap hari. Pasti kalian akan bosan, kalian tidak bisa bermain, kalian tidak bisa berlari, berjalan, atau sebagainya. Itulah yang dirasakan oleh orang lumpuh ini adik-adik, ia putus asa. Lalu, ia dibawa kepada Yesus. Sesampainya mereka di tempat Yesus itu sangat penuh adik-adik. Bahkan pintu masuknya pun tidak terlihat, karena banyak sekali rombongan orang di tempat itu. Jadi orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini mencari jalan lain untuk membawa dia kepada Yesus. Jadi mereka naik ke atas atap adik-adik. Nah, jadi zaman dulu itu rumah-rumah orang itu atapnya tidak bentuk segitiga ya, tapi berbentuk persegi. Jadi rumah itu berbentuk persegi sehingga di atasnya ini rata. Jadi orang-orang bisa naik ke atas sana. Lalu mereka membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Ketika orang lumpuh itu diturunkan, Tuhan Yesus melihat orang-orang ini memiliki iman yang sangat besar. Sehingga Tuhan Yesus menghampiri orang lumpuh itu dan berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, orang-orang Farisi dan juga guru-guru ahli Taurat saling memandang. Lalu mereka berkata satu sama lain, "Siapakah orang yang menghina Allah ini? Siapakah dia yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya selain Allah," pikir mereka. Yesus mengetahui pikiran orang-orang itu. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir seperti itu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu, di dunia ini anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa." Lalu Tuhan Yesus datang menghampiri orang lumpuh itu untuk kedua kalinya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang-orang yang melihat mujizat itu terjadi, mereka semua takjub. Mereka langsung memuliakan Allah. "Puji Tuhan," kata mereka. Lalu mereka berkata, "Hari ini kami telah melihat sesuatu yang mengagumkan," kata mereka. Nah adik-adik, jika di salah satu dari kalian ada yang berpikir ketika mendengar cerita ini, jika Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa orang ini dan menyembuhkan dia sehingga ia dapat berjalan lagi, maka Tuhan Yesus juga bisa mengampuni aku. Nah, adik-adik, jika kalian berpikir seperti itu benar sekali. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, adik-adik, kalian harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan datanglah kepadanya, berdoa, dan mintalah pengampunan daripadanya. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah pada hari ini. Tuhan, Engkau telah membuktikan mujizat-Mu kepada orang-orang berdosa. Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit. Engkau telah mengampuni kami orang-orang berdosa, menyelamatkan kami dari maut. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat di dalam hidup kami.
Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Bimbing kami anak-anak-Mu, tuntun kami. Biarlah kami selalu percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Nina, pasti kita berpikir kalau jika Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan mengampuni dosa dari orang lumpuh tadi, pastinya Yesus juga bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan kita juga harus percaya sebagai umat Kristus bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan kita harus meminta pertolongan Yesus. Dalam kita susah atau senang, kita harus berterima kasih kepada Yesus ya adik-adik. Kita selalu mengampuni sama kita, dan kita juga meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus dan meminta pengampunan juga kepada Tuhan Yesus. Dan untuk merenungkan kembali firman yang dibawakan oleh Kak Nina, mari kita mengangkat pujian dari judul Mengikut Yesus Keputusanku. Kita menyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Nah, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, baik yang tidak sengaja kami lakukan atau melalui perkataan kami. Kiranya Engkau selalu mengampuni kami ya Tuhan. Demi Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan juga melindungi kami di setiap kegiatan kami. Hanya ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.